Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 17 Juli, judulnya Seperti Allah bagi Firaun. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Keluaran 8 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Amin. Dalam Keluaran 6 ayat 29 sampai pasal 7 ayat 7, Tuhan menghadapi keberatan Musa. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Yahweh, yang berarti bahwa Dia adalah Allah yang pribadi dan dekat, Allah dari umatnya, dan Allah yang memasuki hubungan perjanjian dengan umatnya. Allah yang ini kembali memerintahkan Musa untuk pergi dan berbicara dengan Firaun. Dengan rasa tidak percaya diri, Musa kembali mengajukan keberatan. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Di sini kita dapat melihat bukan hanya kerendahan hati Musa, tetapi juga keinginannya untuk keluar dari tugas yang sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Dalam kutipan Andrews Bible Commentary Old Testament dengan judul Exodus, halaman 205 dikatakan, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali kepada Firaun, Musa menunjukkan ketidakpercayaan diri. Istilah aral sepatayim secara harfiah berarti bibir yang tidak disunat, yang digunakan di sini untuk menyatakan kurangnya kemampuan Musa dalam berbicara. Ditulis dalam Keluaran 6 ayat 12 dan 30. Mirip dengan yang ditemukan dalam Keluaran pasal 4 ayat 10, yaitu berat lidah. Tuhan dalam belas kasihannya memberikan Harun untuk membantu Musa. Musa akan berbicara kepada Harun yang kemudian akan berbicara di depan umum kepada Firaun. Dengan demikian, Musa akan berperan sebagai Allah di hadapan Raja Mesir dan Harun akan menjadi nabinya. Kisah ini memberikan definisi yang sangat baik untuk peran seorang nabi. Seorang nabi adalah juru bicara Tuhan. Nabi adalah corong Tuhan untuk menyampaikan dan menafsirkan firman Tuhan kepada umatnya. Sebagaimana Musa berbicara kepada Harun, dan kemudian Harun menyampaikannya kepada Firaun, demikian juga Tuhan berkomunikasi dengan seorang nabi yang kemudian memberitakan ajaran Tuhan kepada orang-orang. Hal ini dapat terjadi secara lisan, secara langsung, atau seperti yang paling sering dilakukan, nabi menerima pesan dari Tuhan dan kemudian menuliskannya. Tuhan juga menjelaskan kepada Musa apa yang dapat Musa harapkan dari pertemuan dengan Firaun. Tuhan memperingatkan Musa bahwa konfrontasi itu akan berlangsung tegang dan panjang. Untuk kedua kalinya, Tuhan menekankan kepada Musa bahwa Firaun akan sangat keras kepala dan Tuhan akan mengeraskan hatinya. Demikian ditulis dalam Keluaran 4 ayat 21, juga Keluaran 7 ayat 3. Namun, hasilnya akan berakhir dengan sesuatu yang baik, karena orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ditulis dalam Keluaran 7 ayat 5. Artinya, bahkan di tengah kekacauan yang terjadi, Tuhan akan dimuliakan. Musa kehabisan alasan untuk tidak mengikuti panggilan Tuhan agar dilakukannya. Renungkan, alasan apa saja yang mungkin kita gunakan untuk keluar dari apa yang kita tahu Allah ingin kita lakukan.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 2. Tuhan memberkati kita semua.